Hai, kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya pasukan geng pengemis yang dipimpin oleh Hongki sedang singgah di sebuah kedai untuk memesan ayam bakar. Namun tak lama setelah itu datang seorang pendekar yang merupakan pelindung sekte Ming yang sebelumnya telah membantai pasukan Gunung Baituo milik Ouyang Feng, dan kini ia sedang menyamar menjadi anggota geng pengemis yang bertujuan ingin mengadu domba antara geng pengemis dan sekte Quan Zhen dengan memberitahukan kabar tentang peta hidup kitab 9 yin, yaitu Jialan, yang kini sedang berada di kuil Chongyang milik sekte Quan Zhen. Hongki yang memiliki ambisi untuk menjadi geng pengemisnya menjadi sekte terkuat di dunia persilatan. Ia pun tidak akan membiarkan sekte lain untuk mengambil kitab tersebut. Ketika sampai di markas sekte Quan Zhen, Hongki meminta kepada 7 master sekte Quan Zhen untuk menyerahkan Jialan kepadanya. Namun ketujuh master tersebut tidak ingin menyerahkannya, sehingga perdebatan panas pun terjadi yang membuat mereka saling bertarung demi mendapatkan peta hidup tersebut. Di tengah pertarungan, pendekar pelindung sekte Ming seketika melesatkan jarum beracun kepada salah satu tetua geng pengemis hingga mati di tempat. Menyadari jika salah satu tetua geng pengemis mati karena racun, Hongki pun semakin marah kepada sekte Quan Zhen karena telah berbuat curang. Walaupun 7 master sekte Quan Zhen menjelaskan jika mereka merupakan sekte yang selalu bersikap jujur dan terhormat, yang tidak mungkin menggunakan racun di saat mereka bertarung dengan lawan. Namun tetap saja Hongki tidak mempercayai perkataan mereka, sehingga ia pun langsung menyerang ke 7 master tersebut seorang diri. Dengan kesempatan itulah, pendekar pelindung sekte Ming menyamar menjadi Hongki dan pergi ke kuil Chongyang untuk menculik Jialan. Duan Zixing yang tidak menyadari akan penyamarannya, ia pun memperbolehkan Hongki palsu untuk menyembuhkan racun di dalam tubuh Jialan. Namun setelah ia keluar, ia mendengar sesuatu di dalam sana yang ternyata memang benar. Jialan telah diculik olehnya. Di tengah pengejaran, Wang Yaoxi yang ada di sana langsung menghentikannya. Karena Jialan tidak bersama dengan Hongki palsu, mereka pun lalu mencari Jialan dan berhasil menemukannya. Hongki palsu lalu masuk ke dalam aula sekte Quan Zhen yang membuat mereka semua begitu terkejut karena ketua geng pengemis ada 2. Perdebatan pun terjadi antara Hongki palsu dan Hongki asli, dan dikarenakan wajah mereka begitu mirip hingga tidak ada perbedaan sama sekali, yang pada akhirnya hanya pertarunganlah yang bisa menentukan siapa yang asli. Namun ternyata Hongki palsu pun juga bisa menguasai jurus milik Hongki asli yang membuat orang-orang di sana semakin bingung. Demi menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu, di jurus terakhir mereka berdua, tiba-tiba Wang Yaoxi pun menyerang di tengah pertarungan mereka dan berhasil menemukan Hongki palsu. Di sana Wang Yaoxi menjelaskan kepada mereka semua jika teknik tanpa bentuk dari sekte Xiaoyao dapat menirukan ilmu bela diri lawan tanpa jejak dan bahkan bisa lebih unggul. Walaupun jurus bela diri mudah dipelajari, namun tenaga dalam akan ketahuan begitu diuji, sehingga ia bisa menentukan siapa yang palsu. Hongki asli yang ingin mengetahui siapa di balik wajah Hongki palsunya itu, ia pun langsung menyerangnya. Dan dikarenakan sedang terluka parah, Hongki palsu lalu mengeluarkan jarum beracunnya kembali untuk menyerang. Namun serangan itu langsung ditepis oleh Wang Yaoxi yang sudah menyadarinya.
Dengan bukti jarum beracun tersebut, para pendekar di sana pun menyadari jika sejak awal mereka sudah diadu domba olehnya. Karena sudah ketahuan, Hongki palsu pun membuka topengnya dengan mengakui kalau ia merupakan salah satu pelindung dari sekte Ming yang bertujuan untuk menghancurkan dunia persilatan dan mengambil kitab 9 yin. Dan ketika ia akan pergi dari sana, Ouyang Feng yang baru datang langsung membunuh pendekar tersebut demi membalas dendam karena sebelumnya telah membantai pasukannya. Kedatangan Ouyang Feng ke sana karena ingin mengetahui di mana Jialan berada. Begitupun dengan pasukan dari Wisma Gunung Sijian yang baru tiba di sana dengan menanyakan hal yang sama seperti Ouyang Feng. Tak lama kemudian, ketua sekte Quan Xian pun muncul yang bernama Wang Chongyang. Salah satu master sekte Quan Xian lalu memberitahukan kepada sang ketua jika Kaisar Duan Zixing telah membawa peta hidup yang mengetahui keberadaan kitab 9 yin yang saat ini sedang dirawat di kuil Chongyang milik sekte mereka. 3年前 Wang Chongyang yang mengetahui para pendekar datang ke tempatnya karena ingin mendapatkan kitab 9 yin. Ia lalu menasihati mereka semua dengan mengatakan jika 3 tahun yang lalu kitab 9 yin muncul kembali di dunia persilatan dan menjadi kitab nomor 1 di dunia. Namun kitab itu juga menjadi malapetaka terbesar yang mencelakai nyawa dan merusak sifat manusia. Dan beberapa bulan terakhir ini, ia yang berkelana mencari keberadaan kitab tersebut. Namun setiap tempat yang ia datangi penuh dengan mayat yang bergelimpangan. Di antaranya ada sekte Gerbang Tinju Panjang, geng Terata Hijau, pendekar Pedang Mas, dan juga sekte Suci Wilayah Barat. Tidak peduli bagaimana reputasi mereka di dunia persilatan, tidak peduli baik atau jahat, siapa yang mendapatkan kitab 9 yin, semuanya akan berakhir dengan tragis. Sehingga ia memperkirakan dalam 3 tahun terakhir ini, sudah ratusan pendekar yang nyawanya menghilang demi kitab tersebut. Namun dikarenakan nasihat itu tidak didengar oleh mereka yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, Wang Chongyang pun memutuskan untuk saling berduel di Gunung Hua 3 hari yang akan datang. Siapa yang bisa bertahan dan menjadi pendekar nomor 1 di dunia persilatan, maka pendekar itulah yang akan mendapatkan kitab 9 yin tersebut. Setelah itu Ouyang Feng menemui Huang Yaoxi yang kedatangannya ke sana ingin bekerja sama dengannya karena ia tahu kalau Wang Yaoxi hanya menginginkan sebagian dari kitab tersebut demi menyelamatkan istrinya. Namun dikarenakan Ouyang Feng pernah menyerangnya dengan menggunakan racun ular demi menculik Jialan, Huang Yaoxi yang sudah tidak percaya lagi terhadap Ouyang Feng, ia pun menolak tawaran tersebut dan lebih memilih sendiri bertarung dengan mereka. Sementara itu Duan Zixing juga menemui Hongki dengan memintanya untuk mengundurkan diri dari pertarungan tersebut karena ia menginginkan kitab 9 yin demi menyelamatkan kerajaan Dali dengan mengajari prajuritnya menjadi prajurit terbaik untuk melawan kerajaan musuh, sehingga ia tidak lagi meminta rakyat biasa untuk berperang. Walaupun alasan Duan Zixing demi menyelamatkan nyawa rakyatnya, namun dikarenakan Hongki sudah berjanji kepada anggota geng pengemisnya untuk mendapatkan kitab 9 yin, ia pun menolak untuk mengundurkan diri. Singkatnya 3 hari kemudian, hari di mana mendapatkan kitab 9 yin pun dimulai. Sejak kitab 9 yin muncul di dunia persilatan, dimanapun kitab itu berada, maka selalu memicu pertumpahan darah. Dan hari ini para pendekar pun berkumpul yang dibagi menjadi 5 arah, yaitu timur, barat, selatan, utara, dan tengah. 5 orang pemenang akan mengikuti duel pedang terakhir di Gunung Hua, dan pendekar terhebat yang menang berhak mendapatkan kitab 9 yin. 5个方位，而以他的功夫可望下杀手。 Terlihat Duan Zixing yang merupakan Kaisar Dali bertarung dengan Hongki yang merupakan geng pengemis. Di
Di akhir pertarungan tersebut, Hongqi yang kalah bertarung, ia pun mengakui kekalahannya dan meminta Duan Jixing untuk melanjutkan perjalanannya. Di waktu yang sama, Wang Yaoxi yang merupakan ketua Pulau Bunga Persik melawan Ouyang Feng yang merupakan ketua Wisma Baituo. Di tengah pertarungan, Wang Yaoxi yang kalah dan terjatuh ke dalam jurang oleh jurus katak milik Ouyang Feng. Namun tiba-tiba Wang Yaoxi kembali muncul dan menyerang Ouyang Feng dengan jurus yang lebih kuat daripada sebelumnya, serta sifat kepribadian yang dingin dan kejam. Wang Yaoxi yang memiliki sifat kepribadian ganda, oleh karena itulah ia dijuluki sebagai si sesat timur. Duan Jixing yang sudah di atas dan akan berduel dengan Wang Chongyang yang merupakan ketua sekte Quanzhen. Namun seketika Wang Yaoxi muncul menyerang dan menginginkan kitab 9 yin tersebut secara utuh. Menyadari jika Wang Yaoxi yang di depan mereka bukanlah Wang Yaoxi yang asli, dengan menggunakan jurusnya, Wang Chongyang pun berhasil menyadarkannya kembali. Namun di sana ada Ouyang Feng yang tidak puas dengan kekalahannya, sehingga ia merebut kotak kitab tersebut dari tangan Jialan. Akan tetapi ketika dibuka, nyatanya kitab itu tidak ada di dalamnya, yang ternyata itu disengaja oleh Wang Chongyang yang sudah menyadari sejak awal jika nantinya ada salah satu pendekar di antara mereka yang tidak mengakui kekalahannya tersebut. Dan ketika mereka saling berdebat, tiba-tiba muncul 3 pelindung sekte Ming beserta ketuanya. Bahkan di sana juga ada Ouyang Chuo yang merupakan kakaknya Ouyang Feng yang kini telah bergabung dengan mereka. Yang ternyata dulunya kitab itu milik ketua sekte Ming. Ia sudah membaca dan bahkan sudah mempelajari semua jurus dari kitab tersebut. Kemudian 3 tahun yang lalu, ia sengaja menyebarkan kitab 9 yin ini kepada dunia persilatan supaya para pendekar saling bertarung dan saling membunuh hanya demi mendapatkan kitab tersebut. Sehingga nantinya dunia ini akan menjadi damai dan tentram karena tidak ada lagi orang-orang yang kuat seperti mereka. Ia yang sudah mengetahui tujuan Wang Yaoxi menginginkan kitab 9 yin karena ingin mengambil bab penyembuhan untuk mengobati penyakit mematikan istrinya, sehingga ia memberitahukannya jika di dalam kitab 9 yin yang sudah lama ia baca ini, bahwa dalam bab penyembuhan sama sekali tidak ada resep obat yang bisa menyembuhkan penyakit istrinya tersebut. Jika Wang Yaoxi masih tidak percaya setelah urusan ini selesai dan mendapatkan kitab 9 yin, maka ia akan menyerahkan kitab itu kepadanya. Ketua sekte Ming yang juga sudah mengetahui tentang tujuan Kaisar Duan Jixing yang menginginkan kitab 9 yin supaya bisa mengajari prajurit elitnya untuk melindungi rakyat dan kerajaannya. Namun keputusan itu sangatlah salah, karena jika prajurit tersebut berhasil menguasai semua jurus bela diri dari kitab 9 yin, maka itu justru akan menjadi sumber bencana yang sesungguhnya. Karena jika kerajaan Dali memiliki pasukan hebat seperti itu dan tak terkalahkan, maka kerajaan Tubo, kerajaan Jin, termasuk dinasti Song, kelak akan bersatu demi menghancurkan kerajaan Dali. Mengetahui jika sekte Ming memiliki tujuan untuk menghancurkan dunia persilatan, Wang Yaoxi dan pendekar lainnya yang tidak ingin itu terjadi, sehingga pertarungan terakhir pun dimulai. Terlihat satu persatu pelindung sekte Ming pun berhasil dilumpuhkan, hingga tersisa ketua sekte Ming seorang. Mereka berlima yang tidak bisa mengalahkan ketua sekte Ming. Jialan lalu meminta mereka untuk menggabungkan kekuatannya, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh ketua sekte Ming tersebut. Singkat
Tepatnya setelah pertarungan itu selesai, di keesokan harinya, Hongqi dengan perasaan yang begitu bersedih karena demi mendapatkan kitab 9 yin, Tetua Wu harus kehilangan nyawanya. Di sana ia meminta maaf atas kecerobohannya hingga ia pun kalah dan tidak bisa membawa kitab 9 yin ke markas mereka. Di sisi lain, terlihat Wang Chongyang yang memanggil adik seperguruannya yang tak lain adalah Zhao Botong. Wang Chongyang mengatakan kalau kemenangannya kali ini hanyalah sebuah keberuntungan karena dalam serangan terakhirnya tersebut ia telah dibantu oleh keempat pendekar lainnya demi membunuh ketua sekte Ming, dan karena serangan terakhir yang ia gunakan telah menghabiskan tenaga dalam sehingga ia merasa jika tubuhnya kini sudah menjadi lemah demi menyimpan dan menyembunyikan kitab 9 yin dari para pendekar. Supaya tidak ada lagi korban pertumpahan darah, Wang Chongyang meminta Zhao Botong untuk menemaninya pergi ke kerajaan Dali karena ia ingin hidup tenang dan jauh dari dunia persilatan. Sedangkan Duan Qixing yang merupakan kaisar Dali meminta maaf kepada mendiang kakaknya yang merupakan kaisar terdahulu karena ia gagal melindungi rakyatnya. Namun mulai hari ini ia berjanji akan memperhatikan mereka dan meninggalkan dunia persilatan. Sementara Ouyang Feng sedang menggendong seorang anak kecil yang merupakan keponakannya, anak dari kakaknya, yaitu Ouyang Chuo. Yang sebelumnya anak kecil tersebut telah disandra oleh sekte Ming supaya Ouyang Chuo bergabung dengan mereka. Dan anak kecil tersebut meminta pamannya itu untuk mengajarinya bela diri. Di waktu yang sama, Jialan yang berpisah dengan mereka dan ingin hidup seperti orang biasa. Ia pun seorang diri berkelana entah kemana tujuannya. Begitupun dengan Wang Yaoxi yang kini sudah kembali ke Pulau Bunga Persik yang sedang ditunggu oleh istri tercintanya. Dan dikarenakan kitab 9 yin tidak bisa menyembuhkan penyakit istrinya, Wang Yaoxi pun meninggalkan dunia persilatan dan memilih menemani istrinya sampai detik terakhirnya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundanus.